Selamat pagi, perkenalkan nama saya Misya Karisma Trinita Manoso. Saya dari Fakultas Vokasi D4K3 dari kelas A5. Jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemuda-pemudi Nusantara terkait dengan sumpah dan bahasa pemersatunya, yaitu bahasa Indonesia. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda, salah satunya adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia sendiri adalah sebuah proses perkembangan dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca di antara keberagaman etnis, bangsa, dan latar belakang sosial yang hidup di Kepulauan Nusantara. Lingua franca yang berasal dari bahasa Latin artinya adalah bahasa penghubung antara komunitas yang berbeda bahasa di wilayah geografis yang cukup luas atau Nusantara. Dalam perkembangannya, apa yang kita kenal sebagai bahasa Indonesia menjadi meluas karena peran dari percetakan di awal abad ke-20 yang menerbitkan kesusastraan dan pers nasional. Dari bahasa Indonesia terjadi pembentukan kesadaran nasional di kalangan anak-anak muda terpelajar saat itu. Indonesia yang dibayangkan atau image community kian dipersatukan oleh bahasa yang memungkinkan warganya dari berbagai latar belakang sosial bersentuhan dengan dunia modern. Karena itu, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat ekspresi dari nasionalisme, tapi juga aspirasi tentang Indonesia. Dalam dunia kolonial yang hierarkis dan rasis, bahasa Indonesia juga menjadi ekspresi dari kebebasan dan persamaan di antara sesama manusia. Maka benar seperti dikatakan Ben Anderson tahun 2000 dalam Kuasa Kata, Jelajah budaya-budaya politik di Indonesia, bahwa fungsi publik utama bahasa Indonesia terletak dalam perannya sebagai pemersatu. Sejak awal pembentukannya, bahasa Indonesia menunjukkan proses sosial, budaya, dan politik yang menjadi sikap bersama sebagai bangsa Indonesia. Karena itu, bahasa Indonesia juga dapat dianggap sebagai cerminan sikap kebangsaan untuk memajukan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah produk sosial budaya yang bhinneka. Bahasa Indonesia mempunyai beberapa karakter. Yang pertama, bersifat inklusif dan terbuka. Berbagai bahasa daerah dan bahasa asing menjadi bahasa sarapan dan kemudian menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menunjukkan proses komunikasi dan pergaulan masyarakat yang inklusif, termasuk pergaulan dengan bangsa lain. Karena itu, ide pemurnian bahasa bertentangan dengan prinsip inklusif yang menjadi roh dari bahasa Indonesia. Kedua, bersifat pluralis, menerima perbedaan dan keberagaman sebagai sebuah kekayaan bangsa. Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman yang menjadi legasi bangsa. Bahasa Indonesia akan terus berkembang karena pluralisme menjadi roh dari bahasa tersebut. Tanpa pluralisme, bahasa Indonesia ibarat badan tanpa jiwa. Ketiga, bersifat demokratis dan egaliter. Semua orang dari berbagai status sosial, latar belakang, suku, dan agama dapat berkomunikasi langsung dengan menggunakan bahasa yang sama. Tidak ada hierarki sosial dalam penggunaan bahasa Indonesia. Karena itu, bahasa Indonesia dengan cepat dapat menjadi bahasa kemanusiaan, di mana semua manusia menjadi setara di hadapan bahasa Indonesia. Yang keempat, bersifat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia kehadirannya dapat diterima di semua daerah, wilayah, lintas agama, dan lintas etnis, orang desa dan orang kota, perempuan maupun laki-laki. Kehadirannya sebagai pemersatu sudah berumur lebih tua dari Republik Indonesia sendiri. Dengan karakter tersebut, maka sikap anti-pluralis, anti-inklusivitas, anti-kesetaraan, dan pemecah belah pemersatu bangsa dapat dianggap ancaman bagi keberlanjutan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, inklusivisme, egalitarisme, dan
pluralisme yang melekat pada bahasa Indonesia perlu dikelola untuk kebutuhan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia. Kebijakan memasukkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dalam pendidikan harus dapat meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai peneguh identitas bangsa yang menyatukan keberagaman suku bangsa di Indonesia.